Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Keira Rawiyah Nasfa dengan NIM 24011 26188 dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang paradigma sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu paradigma secara singkat. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap tentang semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu, ketika ada sebuah penemuan baru atau perkembangan ilmiah, hal itu juga dapat mengubah cara manusia dalam memahami suatu fenomena. Menurut George Ritzer, paradigma sosiologi terbagi 3, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan yang terakhir paradigma perilaku sosial. Kutip dari Detik Edu, paradigma perilaku sosial yang dikembangkan oleh Bruce Frederick Skinner adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pada studi perilaku manusia yang dapat diamati secara langsung dan realistis, serta sifatnya yang dapat diulang. Pendukung paradigma ini berpendapat bahwa konsep-konsep bersifat metafisik sulit untuk diukur secara ilmiah. Pendekatan ini lebih memfokuskan perhatian pada perilaku manusia dengan anggapan bahwa mempertimbangkan aspek lain dapat mengalihkan perhatian dan perilaku itu sendiri. Konsekuensi dari perilaku menjadi elemen kunci dalam paradigma ini, di mana Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh hasil dari tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, jika suatu tindakan menghasilkan hasil yang diinginkan, individu cenderung untuk mengulangi perilaku tersebut. Paradigma ini terdapat 2 teori utama, yaitu teori behavioral sosiologi dan teori pertukaran sosial. Yang pertama adalah teori behavioral sosiologi. Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip psikologi perilaku dengan sosiologi, berfokus pada hubungan antara konsekuensi dari perilaku individu dan perilaku itu sendiri. Konsep sentral dalam teori ini adalah reinforcement atau ganjaran, yang menggambarkan konsekuensi dari tindakan. Perilaku yang diulang dijelaskan melalui pengaruh konsekuensi tersebut terhadap individu. Teori ini menyoroti bagaimana individu cenderung berperilaku berdasarkan pengalaman mereka terkait hasil dari tindakan yang dilakukan. Yang kedua, yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini berargumen bahwa hubungan sosial melibatkan elemen imbalan, pengorbanan, dan manfaat bagi kedua belah pihak. Imbalan merupakan hasil dari pengorbanan, sedangkan pengorbanan mencakup segala sesuatu yang dihindari, dan manfaat adalah hasil dari imbalan dikurangi pengorbanan. Teori ini menekankan bahwa antara individu dibentuk melalui analisis biaya dan manfaat, seringkali diilustrasikan dengan rasio untung atau rugi. Teori pertukaran sosial juga dikenal sebagai teori exchange, berfokus pada interaksi sosial dan dikembangkan oleh George C. Humans. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana individu berinteraksi dalam konteks pertukaran sosial melalui 5 proporsi. Pertama, ada tindakan berdasarkan pengalaman lama, yaitu orang cenderung mengulangi perilaku yang sebelumnya mendapatkan imbalan. Kedua, semakin sering hadiah, semakin sering berulang, yaitu jika tindakan berulang kali mendapatkan imbalan, orang akan lebih cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut. Yang ketiga, arti atau nilai dari perhatian orang lain, yaitu tingkah laku yang mendapatkan perhatian atau nilai tinggi dari orang lain lebih mungkin untuk diulang. Yang keempat, nilai berulang dengan hadiah yang terlalu sering, yaitu jika hadiah diberikan terlalu sering, nilai tindakan tersebut dapat menurun. Yang terakhir, yaitu respon emosional terhadap kerugian. Maksudnya, individu cenderung merasakan emosi negatif jika merasa dirugikan dalam hubungan sosial. Lalu, ada contoh paradigma perilaku sosial. Salah satu contoh nyata dari paradigma perilaku sosial adalah ketika masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan kehidupan berbangsa. Contoh lain yaitu
Ketika generasi muda mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan kendaraan setelah ilmuwan memperingati tentang kerusakan lingkungan yang serius.